Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah jika kondisi kalian dalam kondisi sehat dan baik, sehingga hari ini kalian masih dapat berjumpa lagi dengan saya Pak Dedi dalam mata pelajaran Administrasi Infrastruktur Jaringan. Hari ini kita akan membahas tentang proxy server. Saya berharap kalian tetap semangat mengikuti kegiatan pembelajaran ini dan juga tetap semangat belajar ya, meskipun pembelajaran kita lakukan secara daring. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas atau wakilnya untuk memimpin berdoa. Sebelum kita mengawali kegiatan hari ini, kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih kepada ketua kelas atau mungkin wakilnya ya yang sudah memimpin berdoa. Selanjutnya, silahkan kalian isi link absensi yang ada di Google Classroom. Saya tunjukkan link absensinya. Ini sudah masuk ke Google Classroom. Silahkan kalian klik absensi. Nanti silahkan diisi ya seperti biasa. Baik, selanjutnya akan saya tampilkan tujuan pembelajaran hari ini ya. Untuk kompetensi inti hari ini, silahkan disimak. Untuk kompetensi dasarnya, yang pertama, mengevaluasi proxy server. Kemudian, untuk indikator pencapaian kompetensi, yang pertama, menjelaskan konsep proxy server. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, setelah melakukan kegiatan pengamatan tayangan video, mempelajari modul dan berdiskusi tentang proxy server, peserta didik dapat menjelaskan dan mengevaluasi dari proxy server dengan percaya diri dan mandiri. Nah, apa itu proxy server? Ada yang sudah pernah mendengar kata proxy server? Belum, Pak. Oke, ternyata hampir semuanya mengatakan belum ya. Oleh sebab itu, saya akan memberikan sedikit analogi atau ilustrasi seperti apa itu proxy server. Nah, sudah pernahkah kalian pergi ke restoran? Belum, Pak. Sudah, Pak. Sering, Pak. Oh, ternyata ada yang sudah dan juga ada yang belum ya. Nah, misalnya kalian sudah pernah ke restoran ini ya, misalnya sudah pernah ke restoran ini, kemudian kalian ingin mendapatkan makanan atau kalian ingin membeli makan di sana. Lalu apa yang kalian lakukan? Apakah kalian langsung pergi ke dapur untuk mengambil makanan sendiri atau bagaimana? Ada bisa menjawab? Pesan ke pelayan, Pak. Oke, jadi kalian harus pesan ke pelayan dulu ya. Untuk analogi ini, proxy server dapat dimisalkan sebagai pelayan yang ada di restoran ini ya. Jadi proxy server bisa dianggap seperti pelayan yang ada di restoran ini. Sampai di sini ada yang sudah bisa menjelaskan apa itu proxy server? Pelayan, Pak. Oke, tepat sekali ya. Jadi proxy server bisa dikatakan sebagai pelayan sesuai dengan analogi tadi. Tapi untuk lebih jelasnya apa itu proxy server akan saya jelaskan ya. Silahkan simak penjelasan berikut. Jadi proxy server adalah sebuah komputer server atau program komputer yang dapat bertindak sebagai komputer lainnya untuk melakukan request terhadap konten dari sebuah jaringan internet. Nah, seperti ini ya ilustrasinya. Nah, selanjutnya untuk fungsi proxy server ada 3. Yang pertama adalah fungsi connecting sharing. Dalam fungsi ini, server proxy bertindak seperti firewall. Kemudian untuk yang ketiga ada fungsi web cache atau caching. Untuk cara kerja proxy server, silakan diperhatikan gambar ini ya. Jadi untuk cara kerja proxy server, yang pertama, klien meminta request ya. Jadi klien ini meminta request. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Enggak, Pak. Kalau tidak, giliran Bapak yang bertanya pada kalian ya. Contoh penggunaan proxy server dalam kehidupan sehari-hari, ada yang bisa memberi contoh?
Contoh pemanfaatan proxy server dalam kehidupan sehari-hari, misalnya memblokir download file jenis tertentu, misal file MP3. Oke, tepat sekali jawaban dari Mbak Eva. Terima kasih jawabannya. Jadi contoh penggunaan proxy server dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kita gunakan untuk memblokir download file jenis tertentu sehingga seseorang yang tidak memilih hak akses untuk mendownload file tersebut agar tidak dapat mengakses file tersebut, misalnya download file MP3 atau file PDF. Oke, ternyata kalian menyimak dan mendengarkan materi saya sehingga kalian bisa menjawab pertanyaan saya tadi. Oke, saya lanjutkan. Nah, selanjutnya tentang langkah-langkah konfigurasi dan pengujian dari proxy server. Nah, untuk langkah-langkah konfigurasi dan pengujian proxy server ini nanti kita akan menggunakan router mikrotik. Dengan praktikumnya nanti memblokir situs web dan memblokir download file tertentu ya. Untuk video tutorialnya bisa kalian akses di link di bawah ini atau bisa kalian akses nanti di Google Classroom. Akan saya tunjukkan ke Google Classroom-nya. Ini ya, di Google Classroom ini sudah saya unggah materinya di proxy server ini ya. Nanti materinya silahkan tinggal klik materi. Nah, di sini sudah ada modul, kemudian juga ada video tutorial, juga ada file presentasi. Nanti silahkan dibuka sendiri ya. Nanti tinggal misalnya pengen membuka modul ya, tinggal diklik modulnya. Nah, ini misalnya seperti ini, tinggal dipelajari materinya di dalam sini ya. Nanti silahkan dipelajari. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Oke, baik. Kalau tidak, setelah ini silahkan kalian lanjutkan berdiskusi di Google Classroom ya. Saya tunjukkan bahan diskusinya. Jadi ini ya, di sini sudah saya sediakan topik-topik diskusi yang bisa kalian akses. Di sini nanti kelompoknya sudah saya bagiin ya. Kelompoknya sudah ada di sini. Nanti kalian bisa berdiskusi sesuai dengan kelompok kalian. Sampai di sini ada yang ditanyakan lagi sebelum saya mengakhiri pembelajaran untuk sesi 1 ini? Saya ingin bertanya, Pak, apakah hasil diskusi nanti akan dipresentasikan? Baik, jadi begini ya Mbak Eva. Nanti setelah ini silahkan kalian masuk ke Google Classroom. Di sana sudah saya sediakan topik-topik diskusi. Silahkan kalian berdiskusi dengan kelompok kalian. Kemudian dari hasil diskusi tersebut silahkan kalian ambil kesimpulannya. Nah, kemudian kalian tuliskan hasil diskusi di lembar kerja peserta didik yang sudah saya unggah di Google Classroom. Nah, nanti di sesi 2 kita akan melakukan presentasi per kelompok. Jadi nanti presentasinya di sesi 2. Bagaimana Mbak Eva? Apa sudah jelas? Oke, ada yang ditanyakan lagi dari anak-anak sekalian? Tidak, Pak. Baik, untuk pembelajaran sesi 1 ini jika tidak ada yang ditanyakan lagi, akan saya akhiri. Nanti kita akan berjumpa lagi di sesi kedua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PSP hostnya ini adalah ini digunakan untuk mengisi alamat website yang mau diblokir. Nah, seperti ini artinya website linux.ur.id sudah terblokir.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana? Masih semangat kalian? Alhamdulillah masih. Terus ya, kalau masih semangat, sesuai dengan kesepakatan tadi, untuk sesi 2 ini akan kita lanjutkan dengan presentasi per kelompok. Kita mulai saja langsung dari kelompok mana ya? Kelompok pertama dulu aja, silahkan mempresentasikan hasil diskusinya. Saya perwakilan dari kelompok 1 yang beranggotakan 1 Novela, 2 Novia, 3 Nurul. 3 Nurul. Hasil dari presentasinya adalah 1. Definisi. Proxy server adalah sebuah komputer server atau program komputer yang dapat bertindak sebagai komputer lainnya untuk melakukan request terhadap konten dari internet atau intranet. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok 1. Mungkin dari kelompok yang lain ingin bertanya atau ingin menanggapi, dipersilahkan. Pak, saya ingin bertanya. Oke, silakan Mbak Elvia, ingin bertanya silakan. Tadi kan dijelaskan fungsi proxy server ada 3, salah satunya fungsi filtering. Contoh penggunaan proxy server sebagai filtering itu seperti apa? Oke, terima kasih Mbak Elvia, pertanyaannya bagus sekali. Silakan perwakilan kelompok 1 untuk menjawab pertanyaan Mbak Elvia. Jawabannya, contoh penggunaan proxy server sebagai filtering misalnya untuk memblokir situs website tertentu yang dianggap tidak diperbolehkan untuk dikunjungi. Oke, tepat sekali ya jawaban dari kelompok 1 Mbak Feni, terima kasih. Jadi salah satu fungsi dari filtering tadi itu misalnya memblokir situs web tertentu ya. Jadi ada alamat-alamat web tertentu yang tidak ingin atau tidak diperbolehkan dikunjungi, maka bisa diblokir menggunakan web proxy. Oke, bagus sekali jawabannya, sip. Semua kelompok sudah melakukan diskusi kelompok dengan baik, sudah melakukan presentasi dengan sangat baik. Saya ucapkan terima kasih. Kalian juga sudah aktif dalam kegiatan diskusi maupun presentasi. Selanjutnya ada yang bisa membantu saya menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini? Saya, Pak. Oke, Mas Aris silahkan. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini adalah 1. Proxy server adalah sebuah komputer server atau program komputer yang dapat bertindak sebagai komputer lainnya untuk melakukan request terhadap konten dari internet. Oke, itu tadi kesimpulan pembelajaran hari ini. Terima kasih kepada Mas Aris yang sudah membantu kita menyimpulkan pembelajaran hari ini. Untuk selanjutnya silahkan kalian kerjakan kuis di Google Classroom untuk mengetahui seberapa pemahaman pembelajaran hari ini. Oke, saya tunjukkan dulu kuisnya. Nah, di sini tinggal kalian isi siapa nama kalian, misalnya tadi Mas Aris. Berikutnya, nah ini kita sudah masuk ke kuis untuk proxy servernya. Untuk pertemuan selanjutnya atau untuk minggu depan kita akan mempelajari materi tentang manajemen bandwidth ya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan lagi? Enggak, Pak. Oke, jika tidak ada yang ditanyakan lagi, kemudian sudah jelas, pembelajaran hari ini bisa diakhiri. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, saya minta tolong ketua kelas atau wakilnya untuk memimpin berdoa. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Oke, terima kasih Mas Aris yang sudah memimpin berdoa untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Pembelajaran hari ini saya akhiri sampai di sini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.